Kalau gugatan perdata kan biasanya ganti rugi. Nggak perlu. Ganti rugi apa kepada penderitaan rakyat? Bagaimana mau ganti rugi yang ratusan ribu udah mati sama COVID itu karena salah penanganannya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, irhamna 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 ya jal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Apa artinya? Presiden, menteri, gubernur, diri kita, semuanya yang besar. Setiap saat komitmen ini harus diucapkan. Tidak bermaksud meledek siapapun. Karena yang dibandingkannya kepada Allah. Bukan pada diri kita. Diri kita sendiri juga kecil. Problem seriusnya dalam proses kehidupan, khususnya di Indonesia yang kita alami, yang kita jalani, itu Allah yang Maha Akbar ini dikecilkan gitu. Ini problem serius, saudara. Nggak ada lain dari itu secara substansi. Bagaimana Allah itu tidak eksis, tidak hadir, tidak ada, dianggap seperti itu. Apa bukti dari itu? Hukum-hukum Allah tidak berlaku sampai hari ini. Dalam perspektif hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional yang berdimensi muatan dari ajaran Islam. Inilah satu bukti bangsa Indonesia, bangsa yang munafik. Maka Allah tunjukkan pemimpinnya jadi raja munafik. Dari mana saya berani mengatakan demikian? Dari ketentuan undang-undang yang berlaku. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 adalah way of life kita, dasar negara kita untuk berbangsa dan bernegara. Pasal 29 ayat 1 menyatakan dengan amat sangat jelas bahwa negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa yang dimaksud mengacu kepada sila Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila ini mengacu kepada alinea ketiga preambel atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Secara ilmu hukum, dalam konteks pembuatan undang-undang, itu 4 hal penting melingkupi undang-undang itu terjadi. Pertama, filosofis. Kedua, historis. Ketiga, sosiologis. Ya. Keempatnya, psikologis. Ya. Suasana kebatinan atau istilahnya suasana apa yang berkembang di masyarakat itu. Jadi hal ini nggak bisa diingkari. Secara filosofis, dulu bangsa Indonesia animisme, bahkan politeisme. Tidak ada isme-isme yang lain yang berkait dengan tauhid, nggak ada. Yang ada politeisme, animisme. Jauh sebelum masuk agama-agama lain itu. Kemudian masuklah proses dakwah.
Saya tandai mulai misalnya Wali Songo, ya, 9 wali yang dimuliakan Allah. Semoga mereka semua ada dalam surganya. Amin. Berkembang lagi terus sampai proses politik. Tahun 1945 ada Partai Masyumi yang mengkondisikan bagaimana tegaknya agama Allah. Dan mereka berhasil secara proses sejarah merubah paham yang demikian rupa tadi, politeisme, animisme tadi, menjadi tauhid. Di dalam konteks itu, tadi sudah saya bacakan urutannya. Pasal 29 ayat 1, bahkan ada ayat 2-nya, negara menjamin warga negara untuk menjalankan keyakinannya. Negara menjamin. Kemudian masuk sila pertamanya, Pancasila, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Siapa Tuhan yang Maha Esa? Disebut juga. Hanya satu-satunya yang disebut dalam Undang-Undang Dasar 45 adalah Allah. Nggak ada konsep Tuhan lain, Allah. Dan keberhasilan berikutnya, tanggal 22 Juni 1945, mampu merumuskan Piagam Jakarta. Ketuhanan yang Maha Esa, nggak ada esanya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Tapi tidak disukai, dilakukan satu delegitimasinya, akhirnya atas izin Allah. Mereka tidak menduga, mereka pikir dengan hilangnya syariat Islam, mereka menang. Tapi Allah ma makaru wa makar Allah. Dalam pengertian, yang tadinya kita tuntut syariat Islam untuk supaya berlaku, namun konteks berikutnya justru Allah melebihkannya menjadi negara Indonesia berdasar kepada Allah itu sendiri. Jadi kalau klaim secara ketatanegaraan, Indonesia ini negara tauhid. Tidak ada siapa yang berani debat. Ya, mari kita adu argumentasi. Jelas kok dasarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dilihat tadi filosofisnya, berubahnya jauh sekali. Historisnya, kita bisa lihat sendiri, kemerdekaan bangsa Indonesia tidak ada lepas dari teriakan takbir, merdeka atau mati. Semuanya sampai terakhir di Surabaya, kota pahlawan, ratusan ribu yang mati santri-santri itu. Jangan dikira sedikit. Berlanjut lagi sampai lawan PKI tahun 65, juga jutaan orang yang mati. Menurut catatan yang saya ketahui kurang lebih 3 juta orang mati gara-gara perubahan ideologi ini. Itu harus dimengerti historis kita, bangsa kita ini. Tetap Allah unggul sampai hari ini. Dasar negara Republik Indonesia adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan saya sudah kaji secara internasional, tinggal saya belum lihat secara pasti yang Israel. Di seluruh dunia, negara-negara tidak ada yang berdasar kepada Tuhan, kecuali Indonesia. Luar biasa anugerah Allah kepada Indonesia lewat perjalanan bangsanya. Namun secara historis, kita harus jujur sampai hari ini, kita sudah besok ini, dalam arti sebentar lagi, 17 Agustus atau kemarin, ya, dalam pengertian kehidupan kita ini telah dinyatakan kemerdekaannya bangsa Indonesia 17 Agustus 1945. Sudah 76 tahun kita merdeka. Tapi kemunafikan yang saya maksud tadi adalah kabur maqtan indallahi antakulu malataf'alun. Amat besar kebencian Allah kepada orang yang bicara tapi tidak mengerjakan yang dibicarakannya. Kita telah bukan sekedar membicarakan, kita telah jadi undang-undang, telah menjadi filosofis bangsa yang dimaksud dengan Pancasila. Tapi hari ini 76 tahun berlalu, kita menyaksikan hingga hari ini hukum-hukum Allah belum berlaku atau tidak berlaku. Persoalan seriusnya, kita bagian dari generasi yang hidup
untuk menjalani kehidupan sudah sampai 76 tahun Indonesia merdeka. Apa karya kita? Tidak ada. Maka perenungan jalan hidup saya dibiasakan oleh pendidikan perkaderan yang selama ini saya ikuti, Himpunan Mahasiswa Islam, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, ya, 2 basis gerakan yang saya bangun ini, untuk bagaimana menyadarkan diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Ku anfusakum wa akhlikum naro. Maka dalam perspektif itulah tidak ada kepentingan politik, kepentingan kelompok, kepentingan yang merupakan hal-hal yang sifatnya sangat duniawi. Tidak. Maka Allah berikan gagasan dalam pengertian ini, yaitu saya menyambut rakyat yang prinsipal dalam menggugat ini untuk mempersoalkan peran presiden, peran DPR RI. Maka 265, 266 itu nomor perkaranya untuk gugatan pada presiden dan DPR. Sebagai TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, sudah ada sejak tahun 2016. Jadi bukan kami merekayasa, tapi rakyat dengan kesadarannya. Saya bangga dengan Daeng Wahidin sebagai Presiden PPMI, sebagai prinsipal. Saya bangga dengan Ibu Neni, Andi Neni dari Bandung, jauh-jauh Jawa Barat, dengan prinsipalnya mau menggugat Presiden dan DPR. Saya bangga juga dengan Saudara Arif yang dari Makassar, ya, untuk menggugat Presiden dan mempercayakan kepada kami TPUA. Sebagai TPUA, fungsi peran sebagai advokat, ada kode etik advokat, ada undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003, pasal 5 dan pasal 16, yang berkait dengan jati diri advokat sebagai penegak hukum di samping polisi, jaksa, hakim. Kami yang keempat, advokat. Tidak boleh dikriminalisasi. Ada dalam pasal 16, sebagai advokat tidak dapat digugat dan dipidana dalam proses pembelaan kepada kliennya, di luar maupun dalam sidang. Atas dasar logika yang sederhana ini, maka daya sambut saya sangat antusias. Walaupun tidak ada sedikit pun materi, bahkan mungkin keluar uang sendiri-sendiri. Ditemani oleh advokat yang selama ini baik membantu, ya, Ibu Eli Daneti sebagai lawyer, Ibu Kurnia, ya, dan Azamkan, juga koordinator kita Ahmad Khaizinuddin. Ya, banyak lagi advokat lain sebenarnya, tapi nggak hadir hari ini. Ya, yang pasti kita berharap semua itu dengan ketulus ikhlasannya mau membantu dalam perspektif filosofis, historis, sosiologis dari bangsa ini, ya, untuk membela agama Allah. Kalau tidak ada kaitan dengan ini, saya sendiri, saya tidak mau mengklaim yang lain, tidak mau ngapain, males. Karena kita sudah bersumpah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka oleh karena itu dalam kesempatan ini, penjelasan ini harus didengar oleh seluruh rakyat Indonesia, bagi yang like untuk kepada channel-channel yang ada di depan ini, dari Mimbar Tube, dari Egy Sujana Channel, dan Ahmad Khaizinuddin Channel. Mudah-mudahan TV-TV yang lain yang mainstream, medsos yang lainnya mau juga meliputnya. Kalau mereka punya kesadaran berbangsa. Ingat, jika tidak ada perjuangan ke arah itu, kita akan tetap menjadi bangsa yang munafik. Karena kita menyatakan diri, dasarnya adalah Allah,
tapi hukum-hukum Allah tidak diberlakukan. Maka Anda harus merenung, azab Allah selalu terjadi. Azab Allah yang terbesar menurut pemahaman saya secara ideologi, ilmu tauhid, dicabutnya keberanian orang yang harusnya bicara tidak berani bicara. Saya harusnya tidak bicara jika DPR RI berbicara sebagai fungsinya mengawasi jalannya pemerintahan, membuat budgeting yang benar buat rakyat, jangan merugikan rakyat. Seperti COVID, sudah keluar uang 1.035 triliun. Anda bayangkan, tapi COVID-nya nggak selesai-selesai. Sementara di negara lain sudah banyak yang selesai. Ini kan ada berarti mismanagement. Ada something wrong yang sangat serius pada kepala negara sebagai kepala pemerintahan, yaitu presiden. Nggak ada orang persoalkan ini. Dulu banyak demo dipentungin, dari penjara, ngomong banyak yang dipenjara juga. Kemudian di tempat-tempat lain di seluruh dunia juga tidak ada presiden yang digugat, DPR-nya yang digugat oleh rakyat, yang tidak ada. Negara mana coba? Jadi ini anugerah Allah untuk merubah keadaan ini, dan ini menjadi historis. Bayangkan, 76 tahun baru kita agak mengerti bagaimana peran Ki Bagus Hadikusumo, peran Muhammad Natsir, peran Prawoto, peran Safruddin Prawira Negara. Mereka orang yang sangat berpengaruh untuk tegaknya negara ini. Juga ada Haji Agus Salim, juga ada Wahid Hasim. Ya, luar biasa tokoh-tokoh itu dulu. Prestasi sejarahnya tercatat sampai hari ini bahwa negara Republik Indonesia sesungguhnya negara tauhid, bukan negara sekuler. Tapi 76 berjalan, kita menjadi negara sekuler. Bukti konkret dari itu, Kementerian Agama mengatur SD, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, IAIN, sekarang UIN. Sebelah sini Kemendiknas, SD, SMP, SMA, universitas. Urusannya duniawi, yang Kementerian Agama urusannya akhirat. Jadi dipisah antara urusan dunia dan akhirat. Dan sudah dibakukan sampai hari ini, kementerian ini tetap ada. Sehingga kita menyaksikan sekularisme yang terus berjalan. Padahal ini adalah bisa diselesaikan apabila pasal 5 ayat 1 UUD 45 bisa ditegakkan. Jungto pasal 20, Jungto pasal 21 dari UUD 45. Apa isi pasal itu? Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Logika cerdasnya mesti kita mengerti apabila presiden dan DPR iman Islamnya, ketakwaannya kuat, tunduk patuh kepada Allah, maka niscaya akan lahir hukum Islam. Betul? Ini logis. Logika terbaliknya, kenapa sudah 76 tahun sudah ganti 7 kali presiden, sudah ganti ribuan anggota DPR, hingga hari ini tidak berlaku hukum Islam? Nah, saudara-saudara, jadi problem seriusnya, prinsipal maupun kita sebagai advokat, ya, teman-teman yang advokat, dengan hormat, kita ini perjuangan yang sangat serius, sangat berbahaya dari perspektif harta, nyawa kita, keluarga kita akan menjadi taruhannya untuk menegakkan kebenaran Allah. Dua pola yang akan kita lakukan atau terjadi. Satu, ada iming-iming. Jika iming-iming tidak kena kepada kita, maka ancaman. Ancaman sampai bahkan pembunuhan, kematian. Jadi kita bikin satu konklusi yang sangat jelas. Jika kita bebas dari yang dimaksud dengan iming-iming, ya, Anda harus siap-siap ancaman itu terjadi. Dan saya sudah ngalami, ya, bahkan terang-terangan ngancam-ngancamnya. Ya. Juga beberapa yang lain juga. Ada juga yang diiming-iming, ya. Sekedar satu informasi, ya, banyak yang diiming, bahkan puluhan miliar tawarannya. Ya.
Jadi oleh karena itu saudara-saudara, dalam kesempatan ini harus dimengerti logika tauhid, jangan kita kena iming-iming, dan jangan takut diancam. Ya. Itu isunya begitu. Jadi dalam pengertian itulah balillahumma maulakum wa huwa khairun nasirin. Mohon diwiridkan sebagai satu amunisi tauhid dari Allah, surat Ali Imran ayatnya 150. Jika kita bertawakal kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah, mohon perlindungannya, mohon pertolongannya, maka Allah balikan rasa takut itu pada orang-orang kafir. Itulah yang terjadi pada orang-orang tua kita yang tadi konsisten, sampai bisa berhasil negara kita ini betul-betul berdasar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya sudah bisa menerangkan dengan sejelas-jelasnya dalam pendekatan filosofis, pendekatan historis, sosiologis itu kan jumlah manusia saja. Ada in group dan out group. Kalau bahasa Quran surat Al-Balad ada kanan dan kiri. Kita ini golongan kanan menurut Quran. Jadi jangan ditakut kalau kamu golongan kanan terus mengelak-ngelak. Tidak. Kita golongan kanan. Ya. Ini sosiologisnya begitu. Surat Al-Balad, ya, surat ke-90. Kita golongan kanan yang beriman, bertakwa kepada Allah, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran itu sendiri. Kemudian secara psikologis, suasana perasaan, kebatinan dan lain sebagainya itu diukur dari tingkat pelaksanaan ajaran Islam itu sendiri. Tapi saya sedih melihat penelitian dari Monash University, 73% rakyat Indonesia yang muslim, kalau rakyat muslim kurang lebih 200 juta, 73%-nya tidak bisa baca Quran. 75% tidak sholat. Anda bayangkan, bagaimana mau tegak syariat Islam? Karena logika ajaran Islam punya struktur. Akidah, syariah, akhlak. Akidah, kajian ilmunya namanya tauhid, melaksanakannya namanya iman. Syariat, kajian keilmuannya namanya fikih, pelaksananya namanya rukun Islam atau hukum-hukum Islam. Akhlak, kajiannya adalah ilmu tasawuf, pelaksananya menjadi orang ihsan. Nah, hadirnya Rasulullah Muhammad SAW untuk menyempurnakan iman, Islam, dan ihsan. Itu hadirnya Muhammad. Oleh karena itu, dalam perspektif ini, saya berbeda pendapat dengan Habib Rizik secara keilmuan tentang revolusi akhlak. Menurut saya tidak perlu revolusi akhlak. Lebih kepada revolusi akidah ini. Akidahnya dulu. Kalau akidah kuat, tadi yang saya maksud iman Islamnya kuat, seperti presiden dan DPR, pasti syariatnya jalan. Syariat jalan, akhlaknya pasti bagus. Nggak perlu pakai revolusi akhlak. Dari mana revolusi akhlak? Tapi mungkin tinjauannya lain, tidak bermaksud mendelegitimasi, mungkin sisi lain bisa benar. Tapi saya berpandangan, kita sekarang sedang melakukan revolusi akidah. Apa akidahnya? Bangsa dan negara ini sudah mendasari dirinya kepada Allah, tapi prakteknya musyrik. Itu yang saya mau revolusi. Pasti berubah nanti. Maka presidennya yang nggak bener ini kita gugat untuk mundur. Gitu loh. Itu logika kenapa kita minta dia mundur. Karena dia melakukan kemusyrikan yang terus-menerus. Justru kita ini sayang dengan Jokowi. Saya nggak mau orang musyrik ini masuk neraka, nggak mau, kasihan. Kalau dia benar ngaku beriman kepada Allah. Kita makanya dalam gugatan kita minta beri kesempatan dia bertaubat. Ada. Di petitum posita ini semuanya kita udah sebut. Taubatlah. Nggak usah mundur. Pimpinlah Indonesia ke jalan yang benar, yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 45, bukan yang lain-lain. Tapi harus berlaku hukum-hukum Allah. Itu poin penting dari gugatan kita. Bukan mau
Kalau gugatan perdata kan biasanya ganti rugi. Nggak perlu. Ganti rugi apa kepada penderitaan rakyat? Bagaimana mau ganti rugi yang ratusan ribu udah mati sama COVID itu karena salah penanganannya? Bagaimana mau ganti rugi? Nggak bisa. Sudahlah. Tahu diri saja, tobat. Ganti dengan kelakuan yang baik untuk sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau nggak mau, merasa jagoan, merasa kuat, ya lo mundur dong. Lo nggak tahu diri, gitu loh. Jadi harus kita mundurkan secara konstitusional melalui jalur pengadilan. Dalam negeri Indonesia, supremasi hukum itu ada pada pengadilan. Tertingginya Mahkamah Agung, bukan MK. Saya sering didebat, kan ini urusannya MK, urusannya untuk tata negara dan lain sebagainya. Ilmu apa? Saya masuk dari Perdata, pasal 1365. Perbuatan melawan hukum, PMH. Menimbulkan kerugian. Siapa yang menimbulkan kerugian mesti ganti. Nah, kita minta gantinya dia mundur, bukan duit. Kalau duit juga nggak punya, ngutang terus, duit dari mana dia juga. Mundur. Tapi kita beri kesempatan. Oke lah tidak mundur, tapi taubat. Ya, betul-betul takut kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diikuti sebagai teladan. Niscaya Jokowi surganya paling tinggi. Setidaknya setara dengan para nabi. Karena dia pemimpin yang adil. Kalau dia taubat, tunduk. Kalau enggak, dia neraka paling bawah. Karena kejoliman, kemunafikan, kemusyrikannya. Mestinya ngomong gini majelis ulama. Bukan saya. Tapi enggak berperan mereka. Bagaimana saya mau cicing wae? Enggak bisa lah. Juga DPR, ketua-ketua partai. Apalagi ketua partai Islam. Enggak ada. Jadi saksi sejarah. Kenapa kita menggugat? Karena disfungsional dari DPR itu sendiri, disfungsional dari presiden itu sendiri, disfungsional dari tokoh-tokoh yang harusnya bicara, ya, tetapi mereka tidak bicara. Ini menurut saya azab yang besar. Anda jangan cuma bencana banjir, itu mah biasa, lokalisir. Tapi kalau jiwa orang penakut dicabut, yang harusnya ngomong, kemaksiatan di mana-mana pasti beredar. Itu azab yang besar, tapi orang nggak ngerti substansinya dari azab. Kita tidak mau kena azab itu, maka kita tampil, kalaupun kita akhirnya tidak dimenangkan oleh Allah, Allah paling tahu skenario ini untuk apa buat kita. Kita tidak boleh putus asa, kecewa, tidak. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita harus terus bersyukur dalam kondisi apapun. Alhamdulillah ala kulli hal. Semuanya saya pengen alhamdulillah. Kalau menang ya udah pasti alhamdulillah. Kalah pun alhamdulillah. Karena Allah pilih kita untuk mati syahid misalnya. Ya itu begitu pilihannya. Ya. Jadi nggak ada yang kecewa, nggak ada yang stres-stres. Apain stres-stres? Ya. Maka saudara-saudara, kita harus kompak karena persoalan ini berat, godaannya besar. Ya. Saya tak mampu mengkoordinasi kalau sudah digoda iming-iming dan Anda tidak kuat. Bagaimana saya mampu mencegahnya? Nggak bisa. Begitupun kalau diancam, ya, tanggunglah resiko. Bahagialah Anda insya Allah mati syahid. Saya kira demikian. Nanti teknis berikutnya, tadi saya sudah percayakan kepada Ahmad Khazidudin sebagai koordinator dari advokat yang menggugat ini. Dalam replik yang kita akan sampaikan, ya, karena substansinya menurut saya kalau kita dianggap tidak tepat ke PN, harusnya ke PT UN, perlu diketahui dimensi PT UN itu final, ya, individual dan apa istilahnya final, individual dan apa namanya? Pak Khazidudin? Dinding. Dinding apa? Binding. Oh ya, betul. Final itu binding itu final. Ain malah sama sekali. Ya itu. Nah, itu kaitannya dengan besiking.
besiking, keputusan, ya, penetapan dari government. Boleh PT UN. Kita ini yang kita gugat bukan besikingnya Jokowi. Jokowi itu ngomong. Jadi yang kita persoalkan ucapannya, bohongnya itu loh. Perbuatan tercelanya itu loh. Di seluruh dunia kalau orang bohong pasti dianggap tercela, nggak mungkin nggak tercela. Itu, jadi jangan salah paham dan jangan salah menjelaskan. Jadi pengadilan tolong jangan terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh Jokowi lewat kuasa hukumnya untuk kita ini dibilang tidak tepat. Itu udah anget sama tepat, emangnya kita nggak ngerti hukum gimana sih? Untuk bisa begini aja kan perlu ilmu yang luar biasa, yang orang lain juga nggak pada bisa banyaknya. Ya. Oleh karena itu, kita sudah on the track benar, pengadilan negeri, karena yang kita gugat adalah perbuatan melawan hukumnya yang diatur dalam pasal 1365 tadi. Ya, sehingga pantas dia harus melakukan ganti rugi. Nah, ganti ruginya karena yang kita gugat adalah omongan dia yang nggak benar, maka dia harus mundur. Karena kalau ganti sama aku nggak sanggup. Ngomong udah 11 triliun, malah lebih 11.000 triliun di kantong saya. Karena dari sumber yang beda, di luar 11 triliun itu sendiri. Mana? Anaknya si Tio aja ngomong 2 triliun, di prank gitu ribut dan dipanggil polisi. Nah, polisi DPR kenapa nggak manggil Jokowi yang sudah ngeprank kita udah jutaan orang di prank sama dia? Ya. Nah, oleh karena itulah itu yang kita gugat itu kan bukan kebijakan. Bukan apa kebijakan, dia nggak kalau kita nanti ke PT UN ditanya keputusannya mana, kan malu kita lebih. Jadi ini adalah kelakuan Jokowi, omongannya ya nggak benar. Yang sudah saya katakan berkategori munafik tadi itu tuh. Ya, supaya jelas. Kemudian dalam pengertian lainnya untuk berkait dengan gugatan ini, kita jangan dianggap tidak punya legal standing. Legal standingnya jelas. Wahidin bayar pajak, Bu Neni bayar pajak, Pak Arief bayar pajak dengan segala skalanya. Minimal kapan? Tiap makan minumnya udah bayar pajak itu 10%. Karena dinaikin 15% gitu. Dan pajak itu untuk apa? Supaya pemerintah ngurus negara ini benar. Karena sumber dasar penghasilan itu dari pajak. Tapi dikerjakan nggak benar. Rugi dong dia. Itu legal standing namanya, rakyat. Kok nggak punya legal standing? Kalau saya mau bicara ilmu hukum, Jokowi justru tidak punya legal standing dalam konteks sebagai presiden. Dari mana saya tahu? Putusan Mahkamah Agung nomor 44. Pernah saya datang ke rumah Bu Rahmawati almarhumah itu. Saya berdiskusi, mengapa putusan Mahkamah Agung 44 itu kan 2 prinsipnya. 1, menyatakan bertentangan dengan hukum, yaitu dari peraturan KPU. KPU itu tidak boleh membuat hukum. Yang membuat hukum itu hanya presiden dan DPR. Tapi kenapa KPU bikin peraturan buat hukum ya, tentang calon presiden itu? Itu bertentangan, kata Mahkamah Agung, dengan Undang-Undang nomor 7 tentang pemilu itu. 1. Kedua, tentang kejadian putusan itu, Jokowi dimenangkan, itu tidak punya legal standing justru. Tidak berkekuatan hukum yang tetap. Nah, kalau tidak berkekuatan hukum kan bukan hukum. Tapi kenapa tetap dilantik? Saking kebeletnya jam 1 malam diumumkan. Ini kabinet UKUK itu. Itu contoh ilmu hukum. Jadi jangan nuduh kita legal nggak punya, lu yang nggak punya legal standing. Kalau bicara ilmu, ya. Kemudian kita dengan demikian harus yakin secara ilmu kita benar, secara niat kita benar untuk ibadah di jalan Allah, maka tidak boleh lagi ada ditakuti selain Allah. Allahu Akbar. Semoga Allah ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.